teman-teman, masih bersama saya Habibi di Beat Channel dari Onet Gapi. Setelah beberapa waktu lalu saya berkunjung ke sini, kali ini saya akan kembali berkunjung ke salah satu breeder Gapi yang juga terkenal sebagai salah seorang juri Gapi di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Biasa para breeder-breeder Gapi lokal memanggilnya dengan sebutan bocah. Bocah, oke. Seperti apa koleksi ikan Gapi yang ada di farm bocah ini, dan juga nanti kita akan ulik lebih lanjut mengenai spesialisasi beliau di ikan Gapi itu, spesialisasinya di jenis ikan Gapi apa, dan juga kriteria-kriteria apa yang bisa dijadikan sebagai ikan Gapi untuk kontes ya teman-teman. Ikuti terus video saya ini tentang bagaimana kriteria Gapi yang layak diikutkan kontes dan juga kunjungan ke bocah Gapi Farm. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di tempatnya farm bocah Gapi Farm yang ada di Banjarmasin, dan juga beliau merupakan salah satu juri Gapi yang ada di Banjarmasin. Jadi untuk lebih lanjut kita langsung saja tanya-tanya sama Mas Bocah ini. Mas, nama aslinya siapa Mas? Ipan sama Mas Ipan. Biasa dipanggil Bocah. Teman, di depan kita udah ada Mas Ipan atau biasa dipanggil Mas Bocah, salah satu juri dari Gapi yang ada di Banjarmasin. Mas, untuk di farm Mas sendiri ini ada ikan apa aja Mas? Yang favorit tuh ada Habib Blue. Habib Blue ya Mas? Habib Blue, ada Black Moscow. Ya, ada banyak lah jenisnya. Masih ya itu aja dari dulu. Berarti spesialis Habib Blue sama Black Moscow ya Mas? Ya, lebih ke arah Habib Blue lah. Oh, iya. Untuk perawatannya sendiri Mas di bocah Gapi Farm ini bagaimana Mas untuk ikan-ikan yang memang orientasinya untuk kontes? Dari kecil ya perawatannya, Yeah. Mungkin dari lahir itu kalau bisa dikasih pakan hidup. Pakan hidup. Ya, terus ya kalau sudah umur 1 minggu lebih saya selingi pelet. Diselingi pelet ya. Untuk sipon saya jarang-jarang sipon. Kenapa Mas untuk jarang menyipon ini? Ya, saya lihat kondisi ikannya dulu Mas. Oh iya. Kalau ikan sehat ngapain saya nyipon? Malah dia nanti adaptasi. Kalau adaptasi ya gitu, kadang habis sipon ikan modar. Oh iya. Berarti kenapa jadi tidak terlalu sering melakukan sipon itu adalah supaya ikan itu tidak stres ya Mas? Iya, Ya. salah satunya. Jadi selama ikan itu sehat, ya sudah, jangan orang Banjar itu jangan kotak-katik lah. Oh iya. Ya. Untuk di bocah farm sendiri, kira-kira menurut Mas ini ikan-ikan seperti apa sih yang memiliki kriteria atau jenis ikan HB Blue yang memiliki kriteria kontes, itu ciri-ciri fisika seperti apa Mas? Untuk area kontes Habib Blue sendiri ya kalau dari body dengan ekor tuh 1:1 seharusnya. Itu kalau bisa sih wajib seharusnya. Persyaratan utamanya lah kalau bisa. Untuk sebenarnya kalau besarnya ekor tuh tidak mutlak untuk kemenangan, tapi lebih ke keseimbangan lah. Bukan tuh harus timbang antara atas dan bawah. Tinggi dorsal pun harus sama dengan tinggi ekor. Itu yang jadi
penilaian utama Mas ya untuk kontes jenis ikan HB Blue. Mungkin untuk rata-rata ya. Iya. Rata-rata. Kalau untuk jenis apa tadi, full black ya Mas? Iya. Kalau full black sendiri itu gimana Mas? Banyak ya. Kriteria penilaiannya? Apa? Kalau untuk black kan dia kelasnya solid. Ya solid dong. Kalau untuk solid, pertama yang paling utama ya adu pekat. Adu pekat ya yang pertama adu ya. pekat. Kalau untuk solid. Untuk bentuk ekor, terus bentuk dorsal, masuk kriteria penilaian juga Mas? Sebenarnya kalau bentuk kita belum bisa ada kalau ya tingkatan-tingkatannya hampir sama, mau delta mau apa semi delta sama aja. Kalau untuk kita khusus Kalimantan, bukannya kita daerah luar mungkin lebih ke arah delta, tapi kita Banjarmasin lah, apalagi PGB ya. PGB tuh nggak ada patokan bentuk ekor. Ya penting itu warna ya. Warna kalau yang untuk solid, warna lebih pekat itu ya menang tuh ya dekat lah. Iya kuat. Ya, terus ini Mas, kalau untuk pakan di sini, kalau untuk ikan-ikan dewasa pakan utamanya pakai apa Mas? Sini dari kecil, dari lahiran sebenarnya sampai induk, saya pakan utamanya pelet. Pelet ya. Pelet, jadi 1 minggu itu mungkin diselingi pakan hidupnya kutu air. Ya 1 sampai 2 kali lah dalam 1 minggu. Untuk jenis pakan lain nggak ada Mas ya? Untuk pernah pakai pakan lain, tapi untuk sampai bertahan sampai ini mem ya? Ya, mem rakyat lah. Pelet ikan kecil ya? Iya. Oke Mas Bocah ya panggilnya biar lebih akrab. Iya. Untuk ikan HB Blue Mas, yang Mas ketahui itu ada line apa aja sih Mas, atau jenis apa aja sih? Untuk HB Blue, untuk line saya kurang hafal sih ya. Cuma ada beberapa tipe HB Blue yang pernah saya pegang atau saya pelihara. Yeah. Pertama dulu saya bilangnya HB Blue jadul. HB Blue jadul itu bagian kepala, dari tengah ke kepala itu ada platinum. Biasanya ada platinum, dan kalau kita kawinkan biasa mengeluarkan 3 varian anak. Pertama itu ada HB Red keluar, HB Black, dan HB Blue-nya sendiri. Kedua, saya pernah pelihara HB Blue Big Air. HB Blue Big Air itu dapatnya dari ya petani-petani Kalimantan lah, hasil kawin selang ya. Mungkin kalau dari saya lihat dan saya tanya-tanya ke orangnya langsung, dari Dragon Big Air sama HB Blue. Jadi keluarlah HB Blue Big Air. Itu untuk cross Mas ya? Iya, eksperimen ya, menemukan jenis baru dari HB Blue. Jenis baru. Tapi sayang sekali tidak bisa terangkat ke dunia pergapian karena ikan itu sampai saat ini tidak stabil. Tidak bisa dibilang stabil, selalu hancur. Di keturunan selanjutnya ya berarti Di keturunan selanjutnya hampir tidak bisa diprediksi. Untuk 2 jenis lah. Yang ketiga itu HB Blue yang biasa disebut orang Taiwan. Pernah saya cross dengan HB Blue jadul. Jadi di situ platinumnya agak mulai kurang. Dia mengeluarkan 2 varian anak. Yang satu HB Red, yang kedua HB Blue-nya sendiri. Jadi di sini yang untuk cross Taiwan selang jadul, HB Black-nya hilang. Oh, berarti tinggal HB Red sama HB Blue Mas? Iya. Terus yang ketiga yang biasa dikenal orang, saya pernah sampai saat ini pelihara HB Blue Taiwan. HB Blue Taiwan ini bisa dibilang 98% biru. Kenapa saya sebut hanya 98? Karena nggak sampai 100. Yeah. Di keturunan sekitar 9 atau ke-10 saya pernah menemui warna biru masih, cuma sebutnya mungkin Japan Blue Blue Tail. Jadi Yeah. di situ bedanya. Yeah. Pernah keluar jenis baru
namun hilang lagi sampai saat ini. Jadi tidak mutlak 100% Habib Blue. Jadi ada lah keluar, cuman jauh kan dari, ya kalau bisa dibilang mungkin sekarang orang bilang apa, F ya, F1, F1. berapa kan, mungkin saya dapatnya di F9 atau di F10 baru keluar Japan Blue Tail, atau yang biasa sekarang lebih trennya lah Juli lebih trennya kan, nah penjualannya lah. Iya, bahasa marketingnya ya. Ya, kelebihan dari Taiwan ini yaitu keluarnya hampir semuanya biru. Jadi kita pelihara itu tidak sia-sia. Ya kalau dibilang reject ya mungkin, atau reject atau apa ya, upkir lah. Iya. Atau lencengannya itu hampir bisa dibilang tidak ada. Berarti gen HB Blue-nya kuat. Ya, lebih kuat. Berarti untuk jenis HB Blue Taiwan ini menurut Mas Bocah adalah Gapi yang memiliki gen HB Blue paling kuat ya? Iya. Untuk sampai saat ini ya, untuk pengalaman saya, kita tidak tahu sih pengalaman orang. Untuk pengalaman saya ya HB Blue. Mungkin inilah dia istimewanya ikan gapi. Ketika kita membeli warna atau jenis gapi-gapi tertentu, belum tentu akan menghasilkan keturunan yang sama dengan ayahnya, atau biasa orang menyebutnya adalah ikan reject ya. Contohnya saja HB Blue ini, ketika dia melahirkan anaknya, kalau HB Blue jadul itu menurut Mas Bocah ada HB Red, ada HB Black, sama ada HB Blue. Dan kalau HB Blue Taiwan ini HB Black-nya hilang, HB Red-nya hilang, jadi semua anaknya itu ada di HB Blue semua. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan untuk kawan-kawan yang mulai belajar atau mulai menekuni dunia pergapian, untuk bisa mungkin selektif dalam memilih bahan-bahan gapi yang ingin dipelihara atau yang ingin dibreed. Jangan sampai gapi yang dipelihara itu yang jual bilang Taiwan, yang kita bukan. Banyak sebenarnya. Itu sebenarnya yang merusak kualitas pergapian ini. Seller-seller yang tidak jujur dalam menjual ikannya. Jadi saya rasa untuk kawan-kawan yang memang hobi gapi, agar bisa lebih selektif lah dalam memilih calon indukan atau gapi yang dipelihara, supaya di kemudian hari tidak terjadi penyesalan. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Ya, untuk tambahannya mungkin dari yang apa yang ulun lihat dan alami selama ini, banyak kita daerah Kalimantan yang jual itu mengatasnamakan Habib Blue Taiwan. Di sini ulun tekankan, Habib Blue Taiwan itu tuxedonya bukan hitam, tapi biru tua. Itu ciri khasnya. Tapi bukan hitam itu yang harus yang diketahui lah. Jadi banyak yang orang bilangnya Habib Blue Taiwan, ternyata bukan. Pertama, tuxedonya tuh biru. Kedua, kalau ikan tuh stres, agak kehijauan berubah. Jadi dia mainnya kayak seperti MSBG. Itu ada MSBG itu ada bagian metal, bagian kepala yang kalaunya stres dia hilang, tapi kalaunya dia birahi dia keluar warnanya. Jadi main Habib Blue Taiwan mungkin sama seperti main MSBG. Kalau dia birahi mungkin dia terlihat biru tua, tapi kalau dia stres mungkin hijau. Jadi untuk di kontes kalaunya bilangnya juri harus half black, nggak bakalan menang Taiwan sama yang jadul. Kan seiring perkembangan zaman nih, makin tahun gapi ini makin bermunculan jenis-jenis baru. Kalau juri mengandalkan patokan perhitungan yang dari yang dulu-dulu, iya bisa dibilang ini dia bilang reject. Padahal ini kan varian baru. Ya bisa dibilang reject. Dia half blue sebenarnya bodinya, bukan half black. Jadi ciri khas untuk Taiwan lagi, untuk yang pernah saya pegang, itu betinanya keluar yang non-tuxedo. Ini seperti contoh. Berarti ini contoh betinanya ya. Betinanya tidak bertuxedo. HB Blue Taiwan. Nah,
betina keluar. HB Blue Taiwan ini badannya tidak ada tuxedonya, Iya. dia hanya ada di ekor. Sebenarnya awalnya juga pakai tuxedo, cuma kan HB Blue Taiwan mengeluarkan 2 varian betina. Yang satu betina yang ada tuxedonya, yang kedua polos atau tidak bertuxedo. Kebetulan saya beberapa tahun lalu musnah yang bertuxedo, jadi mencoba menggunakan betina yang tersisa. Alhamdulillah hasilnya mungkin 11, bisa dibilang 11-12 Mirip ya. betina tuxedo maupun tidak. Jadi saat ini saya beli lagi, ambil lagi di luar dari betina yang tuxedo, namun masih kecil. Oh, Anaknya sudah full tuxedo. untuk betina jantan. Untuk betina saya ambil 1 pair Oh iya. sama Len Taiwan juga, cuma dari betina yang tuxedo, mencoba lagi lah, Iya, mencoba iya. ulang. Merestorasi ikan yang sudah punah di farm ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, itu dia hasil bincang-bincang kita dengan salah satu juri gapi yang ada di Banjarmasin tentang pentingnya lebih selektif dalam memilih calon gapi yang akan dipelihara, dan juga memilih seller yang memang tidak asal jual begitu, agar teman-teman tidak menyesal memelihara ikan gapi. Karena kita ketahui bersama, hal yang dapat menghancurkan hobi itu tentunya adalah ketidakjujuran dari para seller. Jadi demikian perbincangan kita kali ini bersama Mas Bocah dan juga Mas One tentang seputar gapi yang ada di Bocah Gapi Farm di Banjarmasin. Ikuti terus channel ini, jangan lupa komen, like, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk menonton video secara penuh agar tidak terjadi salah paham dalam menanggapi apa yang ada di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.